Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan menunjukkan salah satu pedang yang terus terang bikin kaget saya. Kenapa? Karena pedang ini saya dapatkan sekitar setahun yang lalu. Tapi saya baru tahu kalau pedang ini ternyata adalah pedang milik polisi hutan zaman Belanda. Saya tahu pedang tersebut ketika Kang Tendi, Kang Profesor Tendi, sejarawan muda Indonesia, upload di Facebook dan menjelaskan bahwa pedang ini dipegang oleh pribumi namun bekerja pada penjajah. Pedangnya adalah ini sahabat-sahabat. Bentuknya persis sekali. Cuma kalau yang saya punya ini pedang yang tidak ada sarungnya sahabat-sahabat. Ini pokoknya. Dan saya nanti akan bertanya dan berbincang-bincang kepada Kang Tendi, terkait dengan pedang yang saya miliki. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke sahabat-sahabat, mari kita sama-sama saksikan obrolan saya dengan Kang Tendi seperti apa terkait pedang yang saya miliki. Enggak, Bray. Sahabat, saya pernah lihat di status Kang Tendi, di status Facebook, Kang Tendi menunjukkan foto zaman kolonial, dan ada polisi yang dari pribumi ya. Iya, lalu bekerja di saat Belanda atau VOC itu sudah zaman Nederlands ini pemerintah Hindia Belanda. Dan pedangnya saya lihat persis sekali macamnya dengan ini. Iya betul. Di handle-nya. Kalau yang saya punya ini belum ada rangkanya. Saya dapatnya kayak gini. Dan saya lihat di fotonya, nanti sama-sama bisa lihat. Dan di fotonya ini sangat mirip sekali, dan memang dibilangnya juga ini khas dari Eropa ya. Jadi memang. Nah itu tahun berapa berarti foto itu? Abad ke-19. Abad ke-19 itu antara 1801 sampai 1900. Jadi pasca waktu perang Aceh gitu ya, 1890-an, itu ternyata mereka itu menemukan strategi bahwasanya yang paling cepat menundukkan perang Aceh itu adalah pasukan gerak cepat, yaitu kemampuan orang-orang pribumi yang dilatih dengan keras, dan mereka itu tidak hanya bersenjatakan senapan tapi juga kelewang. Kelewang itu ya semacam senjata kita yang kemudian mendapat modifikasi, yang salah satunya adalah guard ini, pelindung ini. Karena kan ketika perang ini bisa melindungi sabetan gitu ya. Di sini bentuk kebudayaan luar. Iya, kebanyakan ini dari asing gitu. Karena kalau misalkan yang Nusantara sih. Nusantaraan begitu iya. Yang nggak ada istilahnya namanya? Guard, hand guard. Iya. Kalau misalkan di Eropa yang begini tuh biasanya pedang saber namanya itu. Saber ya, sabel, yang kemudian banyak disebut oleh orang Indonesia sabel. Jadi mereka pun ternyata pedang sabel itu
kan yang melengkung gini ya. Iya. Itu dapat pengaruh lagi dari Timur Tengah. Ketika perang salib itu kan melihat Samsir yang dari Turki dan lain sebagainya, itu ternyata sangat efektif sekali dalam melakukan serangan gitu ya. Sedangkan senjata orang Eropa kan adalah longsword gitu ya, atau great sword yang besar-besar itu. Yang kalau lurus ya? Iya, yang lurus. Yang apa? Tajamnya kanan kiri. Iya betul, ada edge-nya itu banyak gitu ya, ada sisi sini, sisi sini. Dan ternyata menggunakannya kan berat. Iya. Dan ternyata Kurang efektif. Iya, kurang efektif, baru begini baru sama. Jadi mereka akhirnya mengadopsi, jadilah pedang saber. Dan ketika kesini pun itu ternyata bisa berkolaborasi dengan tradisi golok kita gitu. Yang akhirnya ya jadilah bilah-bilah khas yang di sini itu ada gasnya. Jadi yang apa tuh namanya Ngopi dulu, Bra. Santai dikit, santai. orang kerasa yang ngobrol tuh ya. Enak sih, mumpung ada sejarawan. Nah, apa? Jadi pada saat itu pribumi juga sangat membantu ya. Iya betul. Apa dalam aktivitas para penjajah ini. Iya. Penjajah atau apa kan? Ya sebenarnya untuk Soalnya kelihatannya bahagia sekali. untuk konteks masa saat itu ya belum ada kesadaran kita itu sebagai suatu kebangsaan yang satu gitu. Orang Sunda ya masih nganggapnya orang Sunda gitu kan. Orang Jawa ya orang Jawa. Bahkan lebih detail dari itu, orang Cirebon ya saya orang Cirebon. Orang Sumedang ya saya orang Sumedang gitu. Jadi belum ada kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan itu. Sehingga orang-orang itu ketika orang Cirebon melihat orang Sumedang dan orang Belanda, ya dia sama-sama melihat orang asing gitu. Zaman itu gitu kan. Dan ketika POC datang pun mereka sadar bahwasanya dengan personil yang sedikit nih, saya nggak mungkin bisa mengkoordinasi semua wilayah. Akhirnya itu mereka pakai sistemnya itu ya kerjasama sama kepala pribumi lokal. Misalkan ada dulu Prianger Stelsel namanya. Jadi tanam paksa kopi di daerah Jawa Barat ini. Itu bupati-bupatinya yang nyetorin sendiri ke company itu. Tiap tahun berapa, bahkan mohon maaf gitu ya, tanda kutip. Itu bupatinya itu sangat kaya sekali pada saat itu. Bahkan mohon maaf lagi, bupatinya itu bisa lebih dari puluhan orang. Bupati pada saat tahun abad 19-an. Zaman company itu jadi 1700-an lah, sampai akhir 1799 kan bubar itu ya, karena banyaknya korupsi gitu. Baru kemudian itu masih terjadi sampai zaman kolonial Belanda, dan baru ada rasionalisasi jabatan yang tadinya turun-temurun gitu ya. Baru kemudian ini sekarang yang terdidik itu baru 1900-an kesini gitu, setelah adanya politik etis. Sebelum itu ya semuanya diserahkan ke kepala pribumi masing-masing. Makanya ya kalau misalkan ada yang bilang apa kontek asing itu udah dari zaman dulu. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya masyarakat juga tidak merasa dijajah. Iya. Artinya pribumi kayak konteks sekarang. Yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin. Iya. Artinya yang miskin ya yang merasa terjajah. Iya. Jadi ya misalkan kita lihat kalau misalkan di cerita-cerita yang populer lah, ya. Si Pitung, terusnya itu siapa lagi tuh, dan kawan-kawan lah. Si Pitung aja kan Demangnya yang lawannya itu maksudnya orang mana coba?
orang lokal kan, si Pitung itu musuhnya. Sedangkan tentara dari company dan juga Belandanya itu juga kebanyakan adalah orang pribumi. Sedangkan tentara Belanda, iya, maksudnya tentara Belanda pasukannya gitu. ya pasukan yang dari pasukan Belanda, Iya, ternyata banyak pribumi juga. banyak pribuminya juga. Justru yang orang Belandanya jadi perwiranya. Perwira itu yang punya jabatan gitu loh. Misalkan ada satu kompi, kaptennya orang Belanda. Prajurit dulu lah yang mati. Oh, berarti ya bagian pribumi itu ya. Iya. Ya berarti kayak domba begitu. Iya. Jadi memang apa tuh namanya? Karena belum ada kesadaran sebagai suatu bangsa yang satu itulah, ya kita tuh dulu mudah sekali dijajah. Jadi ya sekarang jangan sampai kayak gitu lah. Oke, sahabat-sahabat, itulah penjelasan dari Kang Teddy terkait pedang yang saya miliki ini, dan ternyata pedang ini dipegang oleh pribumi yang bekerja pada penjajah, dan entah saya buang atau saya simpan ini, karena walaupun dipegang oleh pribumi tapi pedang yang bekerja sama penjajah. Selama ini saya kurang suka terus terang dengan pedang-pedang Belanda ini. Atau pedang-pedang penjajah saya terus terang kurang suka sama-sama. Makanya nanti saya istikharah dulu, ini pedang mau saya buang atau saya simpan. Come on. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih sudah setia nonton Pedang Golok Nusantara, dan kita akan terus mengabarkan, menginformasikan, mengenalkan pedang-pedang yang berasal dan berada di Nusantara. Sekian dulu dari saya. Kalau ada keterangan, kalau ada penjelasan saya yang kurang, yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penjajah!